Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan polinom, di mana pertidaksamaan polinom ini merupakan bagian ketiga dalam penjelasan tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang pertama adalah yang sudah dibahas itu pertidaksamaan linear, kemudian yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat, sekarang yang ketiganya itu adalah tentang pertidaksamaan polinom. Nah, untuk soal-soal pertidaksamaan polinom itu sama seperti dengan pertidaksamaan kuadrat, itu ruas kanannya dia harus sudah sama dengan 0, lebih dari kurang dari sama dengan 0. Nah, sebagai contoh di sini terlihat bahwa ada contoh 1, yaitu x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dikali x plus 8 lebih dari 0. Nah, tugas kita itu adalah mencari nilai x yang memenuhinya. Jadi kalau misalnya kita menemukan di situ ada persamaan kuadrat, berarti nanti tinggal difaktorkan saja selama bisa difaktorkan. Itu. Contoh 1, x kuadrat ditambah x dikurangi 6, ini bisa kita faktorkan menjadi x ditambah 3, kemudian x dikurangi 2. Ini x ditambah 8 masih sama, itu lebih dari 0. Nah, maka nanti kita cari x-nya, x-nya sama dengan kan, maka x sama dengan negatif 3, karena x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian, yang kedua adalah x sama dengan 2, yang ketiga itu adalah x sama dengan negatif 8. Ada 3x yang kita punya, yaitu x sama dengan negatif 3, yang kedua x sama dengan 2, dan yang ketiga adalah x sama dengan negatif 8. Nah, setelah ini apa? Setelah ini mirip dengan pertidaksamaan kuadrat, maka tinggal dibuat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Di situ di soalnya lebih dari 0. Lebih dari 0 tidak ada sama dengannya, berarti titiknya itu terbuka, bukan tertutup. Jadi kita buat paling kecil adalah negatif 8, maka ini terbuka negatif 8, kemudian terbuka negatif 3, terbuka juga 2. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja nilai x yang kita punya ke garis bilangan. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan titik ujinya. Titik ujinya bebas mau berapa aja, yang penting jangan negatif 8, negatif 3, atau 2. Jangan titik yang sudah ada. Nah, misalkan kita mau menggunakan 0. Posisi 0 itu ada di antara negatif 3 dan 2. Nah, kita substitusikan ke mana? Ke sini, ke yang sudah ada, 0 di ruas kanannya. Tinggal substitusikan 0 kuadrat ditambah 0 kurangi 6. Berarti hasilnya adalah negatif, karena yang kita butuhnya tanda aja. Kemudian 0 ditambah 8, hasilnya positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Maka ini tandanya negatif, di sini positif, di sini positif, di sini negatif. Sedangkan yang dimintanya adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti dimintanya adalah positif. Maka ini adalah hasilnya. Sehingga kita bisa tulis penyelesaiannya adalah negatif 8 kurang dari x kurang dari negatif 3, atau x lebih dari 2. Nah, kenapa tidak ada sama dengannya? Karena bulatannya adalah terbuka. Kenapa terbuka? Karena di soalnya tidak ada sama dengannya, hanya lebih dari saja. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua, kita faktorkan lagi. Kalau misalkan kita menemukan persamaan kuadratnya, berarti tinggal difaktorkan saja selama bisa difaktorkan. Maka kita bisa faktorkan menjadi x ditambah 3, kemudian x dikurangi 2, x ditambah 8, x ditambah 3. Jadi kalau yang sudah linear ya udah tidak usah di apa-apakan lagi, nanti tinggal dicari x-nya aja. Nah, berarti nanti kita dapatkan x sama dengan negatif 3, atau x sama dengan 2, atau x sama dengan negatif 8, atau x sama dengan negatif 3. Nah, setelah x yang kita dapatkan, maka tinggal buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya, jangan lupa di soal itu kurang dari sama dengan 0, berarti ada sama dengannya, maka bulatannya akan menjadi tertutup. Paling kecil adalah negatif 8, maka di sini adalah negatif 8, kemudian negatif 8 udah, berarti yang kedua adalah negatif 3. Negatif 3, ini adalah negatif 3, ternyata negatif 3-nya ada 2, maka kita buat 2 titik, jangan dihilangkan. Jadi kalau misalkan negatif 3-nya ada 10, ya tuliskan ada 10 titik nantinya. Kemudian, yang ketiga itu adalah x sama dengan 2. Kita buat x sama dengan 2, ini adalah x sama dengan 2. Nah, sekarang kita tentukan titik ujinya lagi. Titik ujinya jangan jangan negatif 8, negatif 3, 2. Maka kita pilih 0 lagi. 0 itu antara negatif 3 dan 2. Maka posisinya adalah di sini. Kita substitusikan ke sini.
Maka 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif. Kemudian 0 tambah 8, hasilnya positif. 0 tambah 3, hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah negatif, negatif dikali positif, negatif, negatif dikali positif, negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Melewati satu titik itu positif. Nah, yang harus kalian pahami, yang harus diperhatikan untuk pertidaksamaan polinom, nanti suatu saat juga akan menemukan yang kayak sekarang. Menemukan ada titiknya yang lebih dari satu. Nah, perlu diingat, kalau misalkan titiknya lebih dari satu dan jumlah titiknya itu genap, maka tidak berubah tanda. Tapi kalau jumlah titiknya ganjil, maka berubah tanda. Di sini angka 3, titiknya angka 3 itu titiknya ada 2. Berarti 2 itu genap. Maka genap tidak berubah tanda, maka hasilnya adalah ini. Kemudian melewati satu titik, titik itu ganjil, maka akan berubah tanda, maka ini berubah menjadi positif. Jadi sekali lagi, kalau misalkan jumlah titiknya, itu jumlah titiknya ya, bukan angkanya, bukan angka ininya, tapi jumlah titiknya yang ini, itu jumlah titiknya ada genap, 2 itu genap, maka tidak berubah tanda. Kalau misalkan jumlah titiknya ganjil, misalkan titiknya ada 11, berarti ganjil itu, berarti nanti itu berubah tanda. Satu pun ganjil, maka akan berubah tanda. Sehingga tanda positif negatifnya akan seperti ini yang terbentuknya. Nah, sedangkan yang dimintanya itu adalah kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0, maka kita ambil yang negatif. Maka kita ambil yang negatif sampai sini. Negatif dilanjutkan lagi negatif. Nah, di sini terlihat bahwa hasil penyelesaiannya itu adalah negatif 8, kita baca dari awal sampai akhir aja, berarti negatif 8 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Gitu. Nah, yang harus kalian perhatikan, ketika ada yang dilewati, ada angka yang titik yang dilewati, dalam hal ini adalah negatif 3, dilewati dan tertutup semua, maka kalau tertutup semua, si negatif 3-nya itu berarti tidak usah ditulis apa-apa lagi, cukup sampai di sini aja. Negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Karena negatif 3 merupakan bagian dari negatif 8 sampai 2. Tetapi kalau misalkan negatif 3-nya salah satunya ada yang terbuka, apalagi dua-duanya terbuka, maka negatif 3-nya tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Sehingga kalau misalnya salah satunya yang terbuka, maka harus ditambahkan dengan X tidak sama dengan negatif 3. Ini artinya kita mengeluarkan negatif 3 dari yang ada. Tapi karena di sini karena yang ini adalah tertutup semua, maka ini nggak boleh ada. Tidak usah dituliskan. Kecuali kalau salah satunya atau dua-duanya ada yang terbuka bulatannya, maka nanti baru dituliskan X tidak sama dengan negatif 3. Nah, contoh yang ketiga, kita coba pertidaksamaan polinom yang cukup panjang. Sengaja saya contohkan seperti ini. Di sini ada persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan, koefisien X kuadratnya 1, ada persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan, X kuadratnya, koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1, dalam ini 2. Kemudian ada persamaan kuadrat yang tanpa B, yaitu X kuadrat min 16. Ada persamaan kuadrat yang tanpa C, X kuadrat tambah 5X. Kemudian ada yang tidak bisa difaktorkan. Yang tidak bisa difaktorkan nanti kita harus periksa D-nya dulu, diskriminannya dulu. Karena nanti kalau misalkan diskriminannya kurang dari 0, maka definite. Definite itu nanti tidak menghasilkan X. Tetapi kalau D-nya lebih dari 0, maka nanti itu harus dilanjutkan dengan rumus ABC. Agar lebih jelas, mari kita kerjakan soal sini. Kita coba faktorkan yang bisa difaktorkan dulu. Maka nanti kita coba faktorkan di sini. 2X, kemudian 2X dibagi 2. Cari 2 bilangan, hasil kalinya adalah 6, yaitu 2 kali 3. Kemudian hasil jumlahnya adalah negatif 7. Maka jawabannya adalah negatif 6, negatif 1. Kemudian X kuadrat min X ditambah 5 itu tidak bisa difaktorkan, maka tetap ditulis dulu aja. Itu. Kemudian X kuadrat tambah 2X kurang 24 itu bisa difaktorkan, didapatkan X ditambah 6. Kemudian X dikurangi 4. Kemudian X kuadrat min 16 itu adalah tanpa B, berarti nanti tinggal difaktorkannya adalah
X, yang satunya plus 4, satunya min 4 dari akar dari 16. Kemudian kalau misalnya X kuadrat tambah 5X tanpa C, maka X-nya dikeluarkan 1, didapatnya X ditambah 5, karena X dikali X kuadrat, X kali 5 jadi 5X. Kemudian X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 itu tidak bisa difaktorkan, jadi tetap ditulis dulu sementara gitu. Maka hasil yang kita punya adalah ini angka 2 enak membagi depan, kalau belakang kan 1/2 nanti pecahan. Maka 2X dibagi 2 adalah X, kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Berarti ini tetap 2X min 1. Kemudian X kuadrat min X ditambah 5, kemudian X ditambah 6, X dikurangi 4, X ditambah 4, X dikurangi 4, X aja, X ditambah 5, kemudian X kuadrat dikurangi X dikurangi 10 itu lebih dari sama dengan 0. Nah sekarang kita mau diurus persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Yang tidak bisa difaktorkan maka periksa dulu D-nya. Kita mau ngitung D yang ini dulu. Ini D itu adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Sehingga didapat B kuadratnya adalah negatif 1 yang dikuadratkan. Oh iya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. B itu adalah koefisien dari si X, yaitu negatif 1. C itu adalah konstanta, yaitu 5. Jadi min 1 kuadrat, min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 20, hasilnya adalah negatif 19. Karena D-nya negatif, maka ini termasuk ke dalam definite. Definite itu tidak menghasilkan X. Berarti kita tidak usah nyari lagi X-nya, nggak usah dilanjutkan ke rumus ABC. Nah, kalau misalkan yang ini, yang kedua, D-nya itu adalah B kuadrat min 1 kuadrat min 4A. C-nya adalah min 10. Maka hasilnya adalah 1. Min 4 dikali 1 dikali min 10 hasilnya adalah plus 40. Maka hasilnya adalah 41. Nah, karena D-nya diskriminannya lebih dari 41, maka kita harus lanjutkan ke rumus ABC. Jadi memang tidak bisa difaktorkan, tapi akar-akarnya masih real. Gitu. Jadi kita lanjutkan, X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Ini adalah rumus ABC-nya. Maka nanti X1-nya sama dengan min B. B-nya adalah min 1, jadi min 1. Jadi 1, kemudian min 1 ya. Kemudian ditambah akar D, berarti akar 41 per 2A. 2 dikali 1. 2 kali 1 adalah 2. Maka X2-nya itu adalah X2-nya adalah min B lagi. Min B-nya adalah min 1, berarti 1 dikurangi akar 41 per 2. Nah, setelah itu kita mau buat garis bilangan, tapi sebelumnya kita cari X dulu. Maka ini kita bisa tulis menjadi X sama dengan 3, kemudian X sama dengan 1 per 2. Yang ini definite, jadi tidak usah dicari X-nya. Ini X sama dengan negatif 6, ini X sama dengan 4, kemudian X sama dengan negatif 4, kemudian X sama dengan 4, kemudian nih, ini X-nya aja berarti X sama dengan 0, ini X sama dengan negatif 5, kemudian kita punya X1-nya yang ini kita perkirakan saja. Kira-kira berapa, karena ini harus ditempatkan pada garis bilangan. Akar 41 itu adalah akar, sebelum akar 41 adalah akar 36. Setelahnya adalah akar 49. Jadi akar 41 itu adalah, akar 36-nya adalah 6, berarti ini adalah 6 koma. Jadi nanti 1 ditambah 6 koma, berarti 7 koma dibagi 2. Kita anggap sebagai 3,5 sekian. Gitu. Kita butuh perkiraannya saja. Jadi walaupun misalkan tidak tepat juga nggak masalah. Kemudian 1 dikurangi 6 koma, berarti negatif 5 koma bagi 2, berarti sama dengan negatif 2,5 dan seterusnya. Ini perkiraannya. Setelah itu gimana? Maka kita tinggal buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya apa? Kita tuliskan dulu yang paling kecil dulu. Paling kecil itu berarti berapa ya? Negatif 6. Ini dulu, maka kita lihat soalnya ada sama dengannya, berarti semuanya tertutup. Maka ini tertutup negatif 6. Kemudian kita lanjutkan negatif 5. Kita punya di sini negatif 5. Terus kita lanjutkan, kita punya negatif 4.
ini adalah negatif 4. Jadi di sini adalah negatif 4. Lanjutkan, berarti negatif 2,5 yang ini, yang X2. Berarti kita tuliskan dulu, ini adalah X2 dulu. Kemudian ada berapa? Ini 0. Berarti di sini adalah 0. Kemudian kita punya X sama dengan setengah. Di sini 1/2. Kemudian kita punya X sama dengan 3. Di sini 3. Kita lanjutkan, kita punya X sama dengan 4. X sama dengan 4-nya ada 2. Oh, ini dulu X1 dulu, 3,5. Berarti ini adalah X1. Kemudian ini adalah X sama dengan 4. Ada 2, X sama dengan 4-nya. Nah, udah ini gimana? Kita tentukan titik ujinya. Titik ujinya bebas mau berapa saja. Yang penting jangan menggunakan angka yang sudah tersedia pada garis bilangan. Maka saya memilih di sini yang paling kanan aja biar terlihat jelas. Ini 1 juta titik ujinya. Ketika diuji, maka nanti diujinya kemana? Ke sini. Nih, sini. Jadi 2 dikali 1 juta kuadrat dikurangi 7 juta ditambah 3. Kita substitusikan 1 jutanya, maka hasilnya adalah positif. Ingat ya, yang kita cari itu adalah perkiraannya saja, tandanya saja positif atau negatif. Kemudian 1 juta kuadrat dikurangi 1 juta ditambah 5, ini juga positif. Kemudian 1 juta kuadrat tambah 2 juta kurangi 24, ini juga positif. Ini juga X kuadrat min 16 juga positif. 1 juta kuadrat tambah 5 juta, ini positif. 1 juta kuadrat min 1 juta dikurangi 10, ini juga positif. Kita kalikan positif kali positif, positif kali positif, dikali positif, dikali positif, dikali positif, dikali positif. Maka hasilnya adalah positif. Maka di sini adalah positif. Nah, kemudian kita tinggal isi tanda yang lainnya. Di situ kita melewati angka 4, titiknya ada 2. Titiknya ada 2 itu berarti genap, maka dia tidak berubah tanda. Ini melewati 1 titik berubah tanda negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, yang diminta adalah lebih dari 0. Karena lebih dari sama dengan 0, maka yang dimintanya adalah yang positif. Maka kita ambil yang positif. Ini ambil positif, ini ambil yang positif, kita ambil yang positif, kita ambil yang positif, kita ambil yang positif yang dilanjutkan ke sana. Maka penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 6, itu yang pertama. Atau yang kedua negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, yang ini. Kemudian kita tulis yang ini, X2-nya adalah, atau 1 dikurangi akar 41/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0, atau setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, yang ini. Kemudian, nah sekarang ini sampai sini tapi dilanjutkan ke sana, maka kita bisa baca dengan X lebih dari X1, yaitu X1-nya adalah 1 ditambah akar 41/2. Nah, yang ini, ternyata yang ini melewati X sama dengan 4, tetapi tertutup semua, maka tidak diusah dituliskan aja. Kecuali kalau terbuka, baru ditambahkan dengan X tidak sama dengan 4. Ya. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal tersebut yang di atas, polinom yang cukup lengkap. Semuanya sudah dicoba dimasukkan ke sana, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengerjakan ketidaksamaan polinom, maka nanti kita bisa, langkah pertama adalah memfaktorkan yang bisa difaktorkan. Cari nilai X-nya nantinya, jadi X sama dengan, X sama dengan, X sama dengan, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak bisa difaktorkan, maka periksa D-nya. Nanti D-nya ada 2 kemungkinan. Ketika D-nya kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, yaitu B kuadrat min 4 atas C-nya, itu kurang dari 0, maka masuknya ke definite. Kalau ketemu definite gimana? Maka nanti tidak usah dilanjutkan lagi, karena ketika definite itu tidak menghasilkan nilai X. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan diskriminannya itu lebih dari 0, maka dalam hal ini yang ini lebih dari 0 itu dapatnya 41, itu tinggal dilanjutkan ke rumus ABC. Rumus ABC-nya adalah min B plus minus akar D per 2A. D-nya sudah dihitungkan di atas, jadi 41, makanya ketemunya adalah min B, min 1, berarti 1, plus minus akar 41 per 2. Jadi X1-nya yang ditambahnya, 1 tambah akar 41 per 2, X2-nya adalah 1 dikurangi 41 per 2.
Setelah itu, setelah X-nya kalian dapat semua, tinggal buat garis bilangan, tempatkan X yang kalian punya, tempatkan X yang kalian dapatkan pada garis bilangan. Hati-hati salah menempatkan, terutama yang X yang didapat dari rumus ABC. Nah, kalau misalnya sudah ditempatkan, maka nanti tinggal masukkan titik uji aja. Titik uji bebas berapa aja, asalkan jangan titik yang sudah ada. Itu. Terus satu lagi yang harus hati-hati adalah ketika jumlah titiknya itu genap, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, itu jadi tidak berubah tanda ketika menentukan tanda untuk daerah yang lain. Tapi kalau misalnya jumlah titiknya ganjil, misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, itu tetap berubah tanda. Gitu. Nah, terus yang terakhir, jangan lupa untuk tandanya, kalau ada sama dengannya, maka titiknya kita buat tertutup. Kalau misalnya tidak ada sama dengannya, titiknya kita buat terbuka. Oh iya, ini ada ketinggalan. Ini menjadi X lebih dari sama dengan 1 tambah akar 41/2. Nah, barangkali itu yang bisa saya jelaskan mengenai pertidaksamaan polinom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.